semuanya. Halo semuanya. Kita ketemu lagi untuk sesi ketujuh dari rangkaian serial. Kita hari ini akan bahas tentang Becoming Unstoppable oleh Dr. David. Mari kita siapkan diri kita, hati kita, pikiran kita. Apapun yang bisa kita serap, kita membuka seluruh diri kita dan boleh mengajukan pertanyaan kapanpun. Teman-teman siap dengan raise hand, boleh dengan langsung. Ini boleh. Dokter, silahkan. Terima kasih. Hari ini saya pengen interaktif. Karena kalau nggak interaktif, kalian akan bingung untuk menyadari limitasi-limitasi yang muncul dalam hidupmu. Oke? So, berapa dari kita semua yang punya mimpi? Semuanya punya mimpi? Seperti apa hidupmu? Tahun ini kamu mau capai apa? Dan kemudian periode 10 tahunan kamu mau capai apa dalam kehidupanmu, pekerjaanmu, bisnismu, tabunganmu, rekeningmu, rumahmu, dan segala macamnya. Semuanya punya angan-angan dan impiannya masing-masing. Punya? Ada yang nggak punya? Yang nggak punya coba angkat tangan. Ada semua ya? Oke, berarti hidup semuanya, nggak ada yang mati. Dan sekarang aku bertanya yang kedua. Dalam mencapai cita-cita dan mimpimu, apa halangan yang kamu sudah sadari? Apa halangan yang kamu sudah sadari? Siapa yang mulai duluan? Ya, Siska? Yang saya sadari banyak limitasi, Dok. Ya, contohnya. Validasi diri, bisa nggak ya aku mencapai apa yang aku inginkan? Yes, dan invalidasi itu diciptakan oleh? Me, myself. So, artinya pada saat Tuhan memberikan segalanya buat kamu, dia kasih free will buat kamu, dia kasih all resources buat kamu, yang sering kita lakukan adalah menciptakan barrier, menciptakan limitasi, dan menolak menerima. Salah satu caranya adalah dengan menciptakan invalidations of being. Mungkin teman-teman yang lain ada agak yang bingung, apa sih yang dimaksud dengan invalidations of being? Sering nggak misalnya kamu dikasih target nih, kalau orang-orang marketing ya, target kalian bulan ini 150 juta. Terus langsung berpikir, waduh, gimana caranya capai 500 juta? Kayaknya aku nggak bisa deh capai 150 juta aja susah. Mau capai 500 juta kayaknya nggak mungkin deh buat aku. Kayaknya target ini mustahil. Aku nggak akan bisa capai ini. Tiap kali kamu berpikir nggak bisa, nggak tahu, bingung, maka kamu sedang melakukan invalidations of being. Jadi artinya seluruh daya ciptamu, seluruh potensi dan ability yang kamu miliki, dan seluruh possibility yang ada, kamu buang semua dan kamu menciptakan batas. 100 ini aku udah mentok nih, aku nggak bisa berkembang lebih dari ini. Nah, itu adalah satu cara yang sudah disadarin untuk menghentikan dirimu. Ada lagi, Sis? Itu yang pertama sih, Dok. Ya. Apalagi yang kamu sadari yang menghentikan dirimu untuk berkembang? Kebanyakan sih invalidasi ya, Dok. Sip. Iya. Itu. Oke. Jadi pada saat kita mulai sadar bahwa aku sering melakukan invalidasi diri, ayo coba make a deal with me. Atau make a deal dengan teman terdekatmu. Tiap kali kamu bilang, nggak tahu, nggak bisa, nggak mampu, nggak berani, dan bingung, please bayar denda. Traktir ice cone kayak, traktir es campur kayak, traktir cuanki kayak, apalah something small yang buat kita bermain, dan yang penting kita teringat, jangan lagi menciptakan aku nggak tahu, aku nggak bisa, aku nggak ngerti, aku bingung. Karena itu pola dan kebiasaan. Sering kali kita udah terdidik dengan pola itu, dan kapanpun kamu berhadapan dengan space, kapanpun kamu berhadapan dengan chaos, kapanpun kamu berhadapan dengan possibility, kamu langsung kecilin semuanya, jadi aku nggak tahu, aku nggak bisa, aku bingung. Jelas ya? Sip. Coba yang lain. Ada lagi nggak yang punya kesadaran apa yang menghalangi kamu mencapai mimpimu selama ini? Dok. Yes, Dita.
Kalau saya kalau udah mentok itu sering lupa untuk tanya question. Jadi seringnya jadi kesimpulan. Sip, good. So kamu aware bahwa eh, kamu di-stop oleh dirimu sendiri dan kamu menciptakan kesimpulan sebagai pintu penutupnya. Ya, aku nggak bilang pintu keluar, tapi aku justru bilang pintu penutupnya. Jadi setiap kali kamu merasa terhenti, kamu udah mulai nyadar bahwa kamu stuck oleh kesimpulan. So, apakah kamu bersedia untuk mengubah pola dan kebiasaan ini? Karena kesimpulan itu bukan possibility. Kesimpulan itu udah the end of the possibility. Jadi dari seluruh kemungkinan yang ada, kamu udah menyimpulkan, aku nggak bisa. Artinya, seluruh pintu yang terbuka ini langsung kamu buang semuanya. Bukan ditutup, buang semuanya. Jelas ya? So, ketika kita mulai sadar bahwa kita melakukan itu, ayo bikin komitmen terhadap dirimu sendiri. Dan selalu bertanya, apakah aku menggunakan kesimpulan dalam membuat pilihan? Dan setiap kali kita aware bahwa aku menggunakan kesimpulan untuk membuat pilihan, sadari dan ubah. Oke? So, kita udah dapat 2 nih. Yang pertama adalah kita menciptakan invalidasi diri, ya. Yang kedua adalah langsung jatuh ke kesimpulan dan tidak menggunakan pertanyaan. Kelihatannya sepele. Contohnya gini, invalidasi diri. Aku mau main ke Jakarta. Kalau invalidasi diri, wah nggak bisa, kan COVID ya, ada banyak halangan, nanti aku kemana-mana harus pakai antigen, nanti kemana-mana aku harus PCR dulu, nanti di airport gimana ya, ada ehek-ehek itu, apa itu ya, nggak ngerti aku, nanti gimana caranya aku naik pesawat. Itu udah invalidasi diri, aku nggak bisa, aku nggak tahu, dan aku bingung. Dan kalau kamu gunakan kesimpulan, waduh, sekarang nih jalan ke Jakarta tuh makin sulit. Harus pakai e-hack, harus pakai ini, harus pakai PCR test, harus pakai antigen. Aku tuh pasti nggak bisa, kayaknya susah. Itu udah bikin kesimpulan. Dan seberapa sering kita tuh terjebak masuk ke area situ dan kita tuh nggak bertanya, di mana ya aku bisa bikin e-hack? Apa sih caranya bikin e-hack? Gimana sih caranya bikin e-hack? Dan apa sih di mana aku bisa ngetes PCR ataupun ngetes antigen sebagai syarat perjalanan. Dan ke Jakarta aku pakai apa sih? Ada travel apa nggak di sepanjang perjalanan yang bisa antar aku ke Jakarta? Ada supir panggilan nggak? Ada teman yang bisa nyetir nggak? Kita nggak lakukan pertanyaan, tapi kita langsung jatuh di kesimpulan. Itu 2 cara yang sudah ketemu di kalian-kalian yang sering menjadi hambatan dan pola untuk menghentikan dirimu sendiri berkembang. So, apakah di antara kalian ada lagi yang mulai menyadari bagaimana cara kalian menghentikan dirimu sendiri untuk maju dan berkembang? Ada lagi nggak yang aware? Ada yang aware nggak kalian menghentikan dirimu menggunakan emosi? Takut di judgment, Dok. Sih, baru ngomong. So, berapa banyak misalnya kalian gini, kayak diundang jadi pembicara, terus baru juga diundang pembicara langsung, waduh, nanti senior-seniorku bilang apa ya? Waduh, nanti kalau dokter lain bilang aku tuh nggak ngerti apa-apa gimana ya? Waduh, nanti kalau orang lain bilang, ya ilmunya cetek, gitu-gitu aja. Terus kemudian kamu ketakutan sendiri, diserang rasa ketakutan sendiri, padahal maju pun belum. Dan orang milih kamu tuh berdasarkan kinerja dan kapabilitasmu. Orang lain bisa lihat kemampuanmu, tapi kamu pemilik kemampuan nggak bisa lihat dirimu sendiri. So, kamu menggunakan feeling atau emosi untuk menghentikan dirimu sendiri. Dan kalau kita ingat, what is feeling? All feeling cuma distraktor implan. Ingat? Anger, rage, fury, hate, shame, blame, regret, guilt, fear termasuk di dalamnya. Bingung, doubt, keraguan-raguan juga termasuk di dalamnya. So, ketika kita mulai aware bahwa, oh, aku tiap kali mau dapat sesuatu, aku tiap kali mau gede, dan kamu nyangkut langsung di emosional, dan kamu berhenti di tempat dan memilih untuk, enggak deh aku takut, enggak deh aku ragu. Sadari bahwa kamu ada di pintu ujian. Kamu ada di titik di mana kamu tuh bisa untuk berkembang, tapi kamu memilih distraktor untuk membuat dirimu berhenti dan mundur. So, bagaimana bila ternyata ada cara untuk melatih, ada cara untuk membuat sebuah pilihan, dan ada cara untuk menyadari
pintu-pintu jebakan-jebakan yang ada di depan kita, sehingga kita dapat maju terus dan nggak pernah bisa dihentikan oleh apapun. Pernah lihat risetnya anjing dan kucing nggak? Tahu nggak kalau kucing itu diciptakan tuh benar-benar berbeda dibandingkan anjing? Jadi waktu itu ada sebuah permainan dan riset dari mereka-mereka yang meneliti tentang behavior dari binatang, dan mereka tuh bikin gambar 3 dimensi, gambar ya, jadi gambar 2 dimensi, tapi kelihatan kayak 3 dimensi, di mana dalam gambar ini kayak ada bolong masuk ke jurang gitu. Jadi tahu-tahu kayak ada sumur, kayak ada jurang di bawahnya. Anjing begitu lihat 2 dimensinya, dia langsung takut dan minggir. Ini anjing nih. Dia langsung menghindari dan loncat. Tapi kucing begitu lihat, dia langsung tiduran di atasnya. Kenapa? Anjing dan kucing punya 2 curiosity yang sama, tapi kucing nggak punya takut. Kucing tidak pernah terjebak sama takut. Perhatiin kucing kalau kelakuannya sama binatang lain. Bikin kesel, pasti langsung ditabok. Nggak peduli segede apapun temennya atau segede apapun musuhnya. Pernah lihat kan kucing berantem sama macan, yang menang siapa? Kucing. Kucing berantem sama anjing, yang menang siapa? Kucing. Makanya sampai ada istilah kucing oren itu tuh ganas. Karena kalau udah kucing oren, dia nggak takut sama siapapun walaupun badannya jauh lebih gede. Pernah lihat kucing lawan krokodil? Belum pernah. Nanti kapan-kapan tak cariin filmnya. Aku pernah dapat satu YouTube, ada krokodil gede 4 meter, keluar masuk ke wilayah kucing, dan kucingnya cuma melototin doang, dan ditabok itu moncongnya, dan krokodilnya yang mundur. Padahal itu kalau diemut ya, itu kucing tuh nggak segede permen karetnya krokodil kayaknya. Kecil banget. Jadi apa susahnya sih untuk ngemut cepluk begitu doang udah selesai. Tapi si kucing bisa begitu beraninya dan kebetulan oren. Makanya dibilangnya kucing oren tuh gangster. So, berapa dari kita yang bersedia untuk memilih kita sendiri, untuk memilih diri kita sendiri, dan untuk maju terus, dan nggak pernah terhentikan oleh seluruh kreasi pikiran ciptaan kita. Karena limitasi nggak pernah muncul dari orang lain. Loh. Orang lain nggak bisa menghentikan dirimu. Yang bisa menghentikan dirimu cuma dirimu sendiri. Oke? So, apalagi yang kalian mulai sadari tentang apa hal-hal yang kamu ciptakan untuk menghentikan dirimu sendiri dari sebuah kemajuan? COVID contohnya. Siapa pebisnis? Terus di zaman COVID ini, apa mental mindset-mu? Kesimpulan? Atau emosi? Feeling? Kesimpulan tuh, ya emang COVID, mau gimana lagi? Kita mau udah nggak bisa maju. Karena kita kerjanya bisnis jasa. Dan nggak ada orang butuh jasa yang nggak bisa ketemu. Online tidak memungkinkan untuk bisnis jasa. Buktinya yang lain bisa. Kenapa cuma kita doang yang enggak? Coba bagaimana bila ternyata selama ini yang menghentikan dirimu sendiri untuk berkembang, maju, keren, sukses, dan ternyata cuma dirimu sendiri. Always creating excuses, always creating invention gimana caranya untuk maju. Gimana caranya untuk menghambat diriku maju. Dan kalau kita berpikir, masa sih diri sendiri menciptakan penghalang buat diri kita sendiri? Lihat dirimu sendiri, sadari dirimu sendiri. Siapa yang menghalangi dirimu maju? Someone else? Or just myself? Siapa lagi yang udah mulai menyadari pada saat kalian punya mimpi, punya cita-cita, dan kemudian cita-citamu nggak capai? Pertanyaannya, apa yang sedang terjadi di situ kok cita-citamu nggak capai? Dok, Ya. kadang-kadang juga by story dari orang yang langsung bikin nggak jadi gitu. Ya. Walaupun orang lain bercerita, Dita, kamu mah nggak mungkin bisa jadi guru terkenal sepanjang Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi mah nggak mungkin. Kamu mah cuman ya di situ-situ aja. Siapa yang sanggup menghentikan dirimu?
Apakah orang lain bisa menghentikan dirimu? Karena walaupun Enggak sih, apapun diri sendiri yang sih, pada saat kamu align and agree, pada saat kamu buy story, iya ya aku nggak bisa. Terus kamu mulai menghentikan seluruh karyamu dan kreasimu. Kamu berhenti berkarya untuk membuktikan bahwa kata-kata dia benar dan kamu yang salah. Itu wrongness of me. Kembali ke wrongness of me. Itu kembali lagi ke distractor implant. Fear, doubt, dan kemudian jatuh ke wrongness of me. So, berapa dari kita yang lupa untuk latihan interesting point of view? Orang lain boleh cerita apapun. Tapi semua yang orang omongin tentang kita nyadar kan, it's only a lies. Yang menentukan diri kita hanya kita sendirian. Gak ada siapapun. So, bagaimana bila kita mulai sekarang bersedia untuk melihat apa story-story yang terlanjur aku percayain, dan aku bikin itu real and solid, dan aku bikin itu real and true, yang akhirnya menjadi penghambat dalam kehidupanku. Sadari semuanya dan ubah. Mental prosesnya selalu sadari, akui, dan ubah. Kalau kita nggak bersedia untuk menyadari, dan kemudian nggak bersedia untuk mengakui, akan sangat sulit untuk mengubah. Karena semua penjara mental bentuknya energi. Energi nggak ada fisiknya. Jadi kalau kamu nggak menyadari dan kamu nggak mau akui, maka energi itu tidak ada di dalam wilayah kekuasaanmu untuk ubah. Pada saat kamu bersedia untuk mengakui, ya aku marah. Terus kita langsung bilang, aku sekarang bersedia untuk lepaskan marahku. Langsung kempes dan selesai. Tapi kalau kamu lagi marah, terus kamu ngotot, enggak, aku nggak marah. Aku nih nggak marah. Aku nih cuma intensitas. Aku nih nggak marah. Gitu. Ya sama aja bohong. Apapun yang kamu nggak mau akui, ya kamu nggak bisa rubah. Apapun itu. Jelas ya? Ya, Rifa. Masih mute. Rifa masih mute. Rifa masih mute. Kayaknya headsetmu nggak nyolok. Dorong sedikit lagi. Belum ada suaranya. Tes. Nggak ada suaranya. Cabut, colok lagi. Coba tes ngomong. Rifa nggak ada suaranya. Rifa, tidak ada suaranya. Coba di unmute, terus di mute, terus di unmute lagi. Unmute. Tes ngobrol. Kenapa ya nggak ada suaranya ya? Rifa nggak ada suaranya. Sip. Diketik aja ya. Nanti aku cari di chat. Ya, ada yang lain nggak? So, apa cita-cita yang selama ini kamu miliki dan kemudian terhambat? Siapa yang punya cita-cita? Siapa yang punya mimpi dalam kehidupannya? Dan apa yang menghambat kamu mencapai mimpimu? Ya, Dewi. Ya, kadang suka misalnya ada kesempatan gitu, cuman pas udah mau ngomong terus tiba-tiba nge-freeze gitu loh. Terus lupa semuanya. Terus pas udah, kan mestinya tuh gue tuh tadi ngomong gitu loh. Cuman udah lewat jadinya. Ya. Kayaknya kalau diomongin lagi juga udah basi. Ya. So, apakah kamu aware bahwa that is a kind of invention?
Salah satu invention keren yang kita miliki yaitu procrastination. Penundaan. Yes, penundaan. Jadi apapun yang terjadi, kamu akan selalu berharap untuk nunggu setelah dia, nunggu after dia, nunggu setelah ini atau setelah itu, tapi sebetulnya kamu hanya menciptakan penundaan dan menciptakan kalimat halus untuk bilang, aku nggak berani maju, aku nggak berani pilih. Terus mesti gimana? Terus kudu gimana, Dok? So, kapanpun kamu aware bahwa kamu menciptakan procrastination, sadari bahwa semua procrastination yang aku ciptakan dan semua PSJR yang aku ciptakan berdasarkan, semua pilihan yang aku ciptakan berdasarkan PSJR, cabut, batalkan, hancurkan semuanya. Yes. Oke, karena tidak bisa, kita selalu akan menciptakan berjuta-juta cara untuk menghalangi kita maju. Dan biasanya aku kembali ke titik awal. Dan aku cek, apakah aku pernah membuat kesepakatan atau aku agree and align dengan siapapun juga, baik di kehidupan ini atau di kehidupan yang lain, bahwa aku nggak mungkin besar. Karena bila aku dapat yes di titik itu, dan aku nggak batalin dulu di area situ, maka apapun yang keputusan yang muncul di belakangnya, akan selalu sinergi dengan keputusan yang di awal. Jadi setiap kali kamu memilih kelas-kelas yang bikin kamu gede, setiap kali kamu memutuskan untuk jadi gede, kamu akan ngerasa heavy dalam hidupmu, kamu akan ngerasa heavy dalam perceivingmu, karena kamu udah terlanjur make it real, make it true, and make it solid. Dengan keputusan yang pertama, aku tuh nggak mungkin besar. Makanya kenapa di kelas-kelas awal kita belajar heavy and light, tapi di kelas-kelas lanjutan aku minta ayo diteliti kembali heavy and light-mu. Apakah heavy and light-mu tuh sinergi dan kongruen dengan apa yang kamu minta, dan apakah heavy and light-mu ini justru berputar balik. Justru kita menciptakan heavy di saat pilihan-pilihan yang membuat kita besar. Nah, biasanya kalau kita dapat keterbalikan seperti itu, biasanya ada kesepakatan atau perjanjian di awal yang sudah kamu putuskan untuk menghalangi kamu besar. Dan salah satunya ya procrastination. Jadi pas mau milih tuh rasanya heavy gitu. Padahal sebetulnya kalau kamu aware, kamu membuat pilihan yang gede, badanmu tuh akan ngasih sinyal tuh excitement. Menggebu-gebu gitu rasanya, kayak pengen mau main ke Dufan, bukan mengkeret, takut, dan ketakutan. Iya, kadang-kadang di kelas tuh kayaknya heavy gitu, untuk kelas berikutnya oke, tapi sikat aja gitu. Heavy ya, Ya, tapi sikat terus. yes. Makanya pada saat kamu aware, aduh kelas ini heavy, terus kamu tanya, apakah kelas ini dapat membuat aku lebih aware terhadap diriku sendiri dan semua di sekitarku. Dan kalau kamu dapat yes, berarti please cek apakah kamu pernah menciptakan keputusan untuk menghalangi dirimu maju. Karena rata-rata yang aku dapetin tiap kali heavy and light-nya keterbalikan. Jadi misalnya gini, aku di kelas, aku lagi fasilitasi orang, questionsku ke dia kalau aku cek jawabannya light, tapi dia orang dapatnya heavy. Terus aku biasanya juga cek ulang, yuk coba cek namamu yuk. Kalau kamu sebut namamu sendiri heavy atau light. Kalau dia sebut namanya sendiri tuh benar, heavy sama dengan heavy sama dengan bohong, dan light sama dengan jujur. Jadi light dengan nama sendiri itu sinergi. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan lainnya jadi terputar balik semuanya, biasanya aku nanyanya jadi berbeda. Jadi biasanya aku bukan tanya apakah kelas ini bermanfaat untuk diriku, tapi aku nanya apakah kelas ini menghalangi kesepakatan awalmu untuk tidak berubah? Jelas ya? Karena kadang-kadang kita udah bikin keputusan, aku nggak mau berubah. So, kamu akan kongruen dengan energi itu. Apapun yang bikin kamu berubah, kamu akan langsung fear, dan kemudian kamu akan masuk ke ragu-ragu, dan kamu akan milih stop. Karena kamu udah sepakat di awal untuk kamu berubah. Jadi apapun yang membuat perubahan, kamu akan ngerasa, ini bohong loh, ini bohong loh, ini bohong loh. Karena bohong sesuai kesepakatanmu di awal, tidak mau berubah. Nah, misalnya kalau rasanya nih heavy gitu, tapi diikutin terus gitu. Terus dengan adanya clearing-clearing di kelas itu, apakah itu membantu untuk ada perubahan di diri saya? Yes,
Terutama pada saat kamu bersedia untuk bertanya. Hmm. So pada saat kamu aware dengan seluruh pikiran, perasaan, emosional, receiving being yang muncul pada saat di kelas, dan kamu bersedia untuk bertanya dan meminta difasilitasi, itu akan sangat gampang untuk bongkar seluruhnya. Gitu ya. Ya, awareness always 3 second. Hmm. So ketika Ya. kita aware sesuatu dan kita langsung bertanya, langsung diberesin di tempat, itu kemampuan ngegali dan ngebuangnya lebih dalam dibandingkan waktu kita nginget-nginget lagi yang sudah terjadi sebelumnya dan kita buang lagi sesuai dengan nginget-nginget yang kemarin. Makanya Gitu ya. pops up yang pertama itu lebih cepat dibandingkan kamu tunda, terus kamu beresin setelahnya. Gitu. Ya, ini aja nih mau ngomong nih udah mulai tuh kayak udah kecek kayak gitu kayak suara Yes. nggak bisa keluar. Tapi ini saya paksain. Yeah. Keluar juga sih. So please join the class. Let me facilitate you in this area. Oke. Okay? Ini kelas yang mana? Nomor 7 dan nomor 8. Nanti Februari tanggal 8 sampai tanggal 11. CML 7 dan CML 8. Ini tester doang. Oh, oke. Oke. Ya. Ya Rifa, udah bisa? Terima kasih, Dok. Sip. Jadi gini dok, aku tuh kalau apa ya, selama kerja, dari dulu sampai sekarang itu kalau kerjaan tuh nggak pernah lebih dari paling lama 4 tahun, 5 tahun profesi. Jadi Ya. kerja di tempat orang paling lama 2 tahun. Ya. Itu tuh kata orang aku bosenan. Ya. Yang paling lama itu saya waktu itu jadi desainer sama bisa ngejahit juga, bikin sama yang paling happy itu aku bikin cosplay kostum. Dan itu berlangsung 4 sampai 5 tahun saya lupa. Ya. Dan kenapa ya saya sering-sering ganti-ganti profesi gitu. Mau nanya sama aku atau mau nanya sama kamu? Nanya sama diri sendiri tuh jawabannya bingung. You sure? Iya. So please check how small you value yourself. Small or small enough? Small. Do you ask to value yourself bigger than that? Riva percaya kalau percaya banget kalau Tuhan tuh kasih kita gede, tapi nggak tahu beberapa satu orang teman meyakinkan Riva bahwa potensi aku tuh besar, cuman kenapa yang datang tuh bukan menginikan ya, bukan Bentar. Kamu tahu arti percaya nggak? Tahu. Apa? Ya percaya bahwa itu, ya percaya. Aku percaya aku sudah merasakan seks. Udah nge-seks belum? Udah. Yakin? Percaya. Yakin. Aku percaya butir-butir kristal ini rasanya manis. Udah masuk mulut belum? Udah diicip belum? Enggak. Aku percaya hijau-hijau ini rasanya anyir. Udah diicip belum? Belum. Aku percaya daging itu rasanya enak luar biasa. Udah dimakan belum? Udah. Yakin? Yakin. So ketika kamu bilang ke aku percaya, sebetulnya itu pengalaman siapa? Pengalaman badanmu atau pengalaman badan orang lain? Pengalaman badan aku. Yang percaya itu maksudnya yang gini. Waktu orang itu ngomong gini bahwa potensi aku tuh besar, itu dia merujuk pada profesi aku waktu aku bikin cosplay kostum itu. Karena aku kostum cosplay itu. Dia lihatnya bahwa aku tuh semangat, happy, terus udah gitu kalau dia ngomong dia percaya, aku agree. Tapi kamu kalau ngomong ke dirimu sendiri aku percaya, buat aku energinya aneh. Ya. Aku percaya. Sekarang dengerin. Iya. Sekarang dengerin. Ada mangga di depanmu. Oke? Iya. Terus kamu makan mangga itu.
Ya, Oke? ya. Setelah kamu makan mangga, kamu akan berkata, aku percaya aku sudah makan mangga, atau aku sudah makan mangga. Aku sudah makan mangga. Kenapa nggak bilang, aku percaya aku makan mangga? Bedanya, bedanya apa dok? Percaya itu pengalamannya orang lain yang kamu imani. Ah, Percaya itu bukan pengalaman ketubuhanmu sendiri. Percaya itu omong kosong, bullshit. Kamu percaya pengalamannya orang lain yang kamu imani. Jadi kalau kamu percaya kamu besar, artinya kamu nggak sadar kalau kamu besar. Kamu nggak mengakui dirimu besar. Kamu masih percaya orang lain ngomong kamu teh besar. Jadi kamu nggak percaya, kamu nggak punya trust ke dirimu sendiri. Malah kamu percaya ke orang lain. Kamu trust ke orang lain bilang dirimu besar. Tapi kamu nggak tahu dirimu besar. Kamu baru percaya orang lain bilang kamu tuh besar. Paham nggak perbedaannya? ya, Karena kamu percaya keimanannya orang lain, karena kamu percaya trust-nya orang lain kepada dirimu, kamu akan selalu capek titik jenuh. Karena badanmu tahu, you are bigger than this. Tapi kamu belum pernah bersedia mengakui you are bigger than this. Coba jujur sama dirimu sendiri. Apakah sekarang badanmu nangis akhirnya? So please start trust yourself. Nggak perlu percaya apa kata orang lain. Ya, karena belief itu keimanannya orang lain. Belum doing, belum being. Kalau kamu udah mau makan mangga, kamu nggak akan pernah bilang, aku percaya aku sudah makan mangga. Kalau kamu udah belajar berenang, kamu udah punya trofi berenang, kamu nggak akan bilang, aku percaya aku bisa berenang. Orang yang bilang, aku percaya aku bisa berenang itu baru berangan-angan mau les renang. Belum les loh. Baru berangan-angan mau les renang. Katanya orang, aku bisa. Maka aku percaya aku bisa berenang. Tapi belum dijalani loh. Belum being loh. Karena kalau kamu udah bisa berenang, kamu tidak akan pernah bilang, aku percaya aku bisa berenang. Kamu akan simply say, aku bisa berenang. Atau aku mahir berenang. Bukan aku percaya, aku mahir berenang. ya dok. Oke? Ngerti. Jelas ya? So, kapanpun kamu tidak memberikan nilai terhadap dirimu sendiri, dan kapanpun kamu underestimate terhadap dirimu sendiri, dan kapanpun kamu give up trust ke dirimu sendiri, maka bersedia untuk cabut batakan dan hancurkan semuanya. Yes. Right, wrong, good, bad, Ya, pot, pok, all nine shorts, boys and beyonds. Coba lihat seluruh pekerjaanmu yang sebelumnya. Apakah kamu bersedia untuk acknowledge, kenali, sadari, dan klaim? Aku tuh keren loh bikin cosplay. Aku tuh keren loh bikin ini. Di kerjaanku yang ini tuh aku keren loh. Bersedia nggak kamu klaim itu? yes, I claim. Sip. Boleh besok kirim fotomu di semua pekerjaan-pekerjaanmu sebelumnya dan tulis kalimat klaimnya. Ya, Bisa? bisa. Karena pada saat kamu bersedia memvalue dirimu sendiri lebih dibandingkan orang lain, kamu nggak akan pernah capek bosan. Kamu bosan karena kamu always lies. Kamu jenuh dengan kebohongan. Sebagaimana bila sekarang stop berbohong dan belajar untuk trust dirimu sendiri. Oke? Claim, akui dan claim. Semua bidang yang sudah pernah kamu kerjakan, akui dan klaim. Aku tuh keren dong ngerjain ini. Dan bagaimana bila kapasitas yang sudah kamu buka selama ini masih too small?
Dan bagaimana bila badanmu minta, aduh nambah dong kerjaannya, segini mah cuma sekedip mata selesai, I'm bored, aku jenuh. Ya, Dok. Coba nilai dirimu. How fast you can work? Lambat. Lambat. Hmm. Satu Riva bisa menggantikan berapa orang? Kalau untuk bikin baju dari awal sampai akhir bisa. Satu Riva bisa menggantikan berapa orang? 5. Dan kamu bilang dirimu lambat. Kamu keterlaluan loh. Kebayangkan apa yang kamu lakukan kepada dirimu sendiri. It's a very heavy self-judgment. Apakah bersedia untuk berhenti menjudge dirimu sendiri? Yes. Right, wrong, good, bad, pot, pok, on, and shorts, boys, and beyonds. For me, kerjaanku, aku bisa digantikan oleh 20 orang. So, kalau kamu nyadar bahwa kamu bisa digantikan oleh 5 orang hanya untuk mewakili kerjaan Riva, it means you are capable of 5 men's workings. Dan bagaimana bila kamu bersedia untuk mengakui dirimu bahwa kerjaanmu tuh small? Aku perlu much more bigger than this untuk bersenang-senang. Karena kalau tuh small, aku pun jenuh. Aku biasa full day kerja dan kemudian tahu dapat libur dan seharian aku bengong lihat TV. Kenapa lu lagi yang ada di sini ya? Kenapa nggak ada kerjaan yang lain? Kebayang ya? Okay, good. So please choose something else. Please choose yourself first. Acknowledge yourself first. Dan kasih value tinggi ke dirimu sendiri. Bagaimana bila Tuhan tuh kasih badan ini sebagai hadiah terindah buat dirimu. Special for you, just for you. Dan apakah kamu bersedia untuk mengenali badan ini sebagai hadiah terindah? Oke? Ya? Ya. Karena Ya. kalau kamu bisa mewakili kerjaan 5 orang dan kamu nggak bersedia acknowledge itu, kamu nggak bersedia melihat betapa kerennya dirimu dan badanmu, maka untuk menjustifikasi itu semua, kamu akan create penyakit untuk membuat kamu lockdown. Seperti yang sudah terjadi. So, apakah sekarang kamu bersedia untuk berkarya? Yes. Penyakit begini mah buat Riva kecil. Just ask. Go. I don't require you anymore. I claim myself. All the disease, you can go now. Semua disease yang kamu pegang, semua disease yang kamu hire, semua disease yang kamu kontrak untuk menghentikan dirimu. Apakah bersedia untuk cabut batakan dan pecat semuanya sekarang? Iya. Right, Yes. wrong, good, bad, pot, pok, all nine shorts, boys, and beyonds. Bila kamu adalah pimpinan di atas dirimu sendiri dan kamu memilih untuk berkarya, will you choose happy and health? Yes. Right, wrong, good, bad, pot, pok, all nine shorts, boys, and beyonds. Dan apa yang dibutuhkan imun sistemku untuk melawan seluruh kanker yang ada di dalam tubuhku? Okay? Yeah. So let's do energy works 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Change track from invalidations of being, creating a destruction reality, destroy my body. Change track to create ease, joy, and glory, healthy and happy body. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. 13. Okay, nice. Thank you, Dok. Ya, sama-sama. Rasanya kayak kehantem something ya. It's okay. Aduh, kebanyakan. Ini kan kelas tester. Harusnya nanti di kelas yang akan datang gitu kan. Ah, lupa. Dok, give Imlek belum, Dok?
Belum bikin aku kemarin, mama sakit lupa. Nanti aku Masih bikinin ya. lupa, Dok. Ya. Imleknya minggu depan ya? Iya, lupa. Nanti aku bikin dulu. So, ketika kita mulai aware tentang semua mimpi, semua harapan-harapan, hope and dreams yang kita miliki, coba sadarin dirimu. Apa yang kamu gunakan untuk menghentikan dirimu maju? Apa yang membuat kamu lumpuh? Di buku yang barusan tadi siang aku baca, The Right Body for You, dia jelasin bahwa don't choose a class because you expecting something from the class. It will not work. Choose the class because you are aware it will create something. So, jangan pilih kelas, aku pilih kelas ini untuk gedein keuanganku, aku pilih kelas ini untuk sembuhkan diriku, aku pilih kelas ini untuk slimming badanku, aku pilih kelas ini untuk bikin badanku muscle. No. Pilih kelas karena kamu aware this class will create something. This class will create new possibilities. Itu akan lebih keren hasilnya. Karena dia bisa turun dari ukuran, aku nggak tahu ukuran Eropa, tapi 18 ke 6 itu looks so nice for me. Kalau ukuran celana aja berarti jedanya sekitar 1 lipat itu. Berarti kalau di celana ukuran 48 turun ke 30-an itu keren banget itu. Berarti sejembung nasi jadi selingkar 3 jari, 3 tangan itu. Wow, itu tuh amazing loh. Itu amazing. Karena kita nggak terbiasa dengan cara pengukuran Eropa. Mereka pakai nomor bajunya 18 ke 6. Aku nggak ngerti itu ukuran cewek, ukuran baju apa sih? Kalau cowok kan cuma XML doang. Kalau cewek ukurannya kayak gimana? 18 itu ukuran baju apa? 18 tuh. LD, Dok. LD, lingkar dada. LP, lingkar pinggul. Ada yang Emang ukuran 18 juga itu nih. lingkar dada. Enggak, 18 tuh kalau kayaknya pakainya di Eropa sana deh, Iya, Eropa itu atau ukuran Amerika, Dok. Eropa. Heeh. Itu Gede konversi banget, Dok, ukurannya itu itu. apa? Gini kan berarti kan? Triple Triple XL XL kan berarti kayaknya. kan? XXL, Dok. Gede banget itu. Triple Aku XL tuh Karena kan? aku aja pakainya 12. XXL. 12 itu ukuran baju. Ukuran Iya. baju aku 12. ya 12. Waduh, XL. kalau Kalau segitu 18 12, gede itu 18 gede banget loh itu. Terus bisa Gede jadi banget. 6 tuh gimana ceritanya? Iya. Bisa jadi 6 sampai 7. Dia dalam 4 bulan jadi 8, terus habis itu setelah ikut 7 day body class jadi 6 tuh gimana ceritanya itu? Amazing. Dan dia nggak pernah minta untuk kurus loh. Dia cuma minta apa yang bodinya seperti apa yang bodiku suka. Dia nggak punya judgement tentang gede kurus dan langsing gendut. Dia nggak punya judgement tentang itu. Dan that is amazing. So, bagaimana bila ternyata selama ini kita menciptakan banyak hal hanya untuk menghentikan kita sendiri keren, maju, sukses, ease, joy, glory, berkelimpahan. Berapa yang dari kita tiap kali ada kemudahan terus ragu? Aduh, kayaknya nggak mungkin deh. Ini tuh gampang bener yang ngurus izin-izin. Kayaknya ada yang salah deh kalau segampang ini nih. Terus kita cari cara yang salah untuk, nah ini baru bener nih. Ngurus izin sama government kalau nggak sesulit kayak gini nih namanya aneh nih. Ada sesuatu di udang di balik batu. Padahal waktu itu Tuhan lagi kasih kamu, nih yang gampang deh semuanya lancarin semuanya. Terus kamu bingung. Kayaknya salah deh. Seberapa banyak dari kita yang selalu menghentikan diri kita sendiri maju? So, apa yang kalian sadari menghentikan dirimu maju? Baru kebuka 3. Dok, Yes. baru sadar. Jadi kan aku mulai kerja kan, terus Good. aku sejak kerja jadi suka dikasih uang gitu sama subkonnya. Terus rekan kerja saya bilang, sejak Cece masuk mereka sering kasih uang ke Cece.
Sebelum Cece masuk, mereka sekalipun nggak pernah kasih uang ke kami, dia bilang gitu. Jadi aku jadinya hari ini dikasih lagi kan, aku jadinya langsung Aduh, aku aku langsung bersalah. bagi Gara-gara bagi bosku ngasih uang terus ke aku. Aku pasti salah karena yang lain nggak pernah kebagian uang. How no, fun is that? aku pikirnya yang nerima aduh, yang subkon bukan bos sih. Jadi aku terima kan. Jadi aku langsung mikirnya aku langsung bagi ke rekan kerja aku sedikit. Gitu. Aku nggak berani ambil semuanya. Ya Allah. Jadi nanti kan Kemarin katanya aku rekan kerja kamu. oh Jadi my sekarang God. gitu nih. Sekarang kalau ada duit aku dilupakan. Kemarin bilangnya rekan kerja. Terus sekarang udah pegang uang terus aku nih nggak dibagi-bagi. Kamu tahu kan nomor rekening Aduh, aku kan? nggak tahu. Mau ditulisin lagi nggak? Enggak. Aduh, jadi itu jadi kayak ada perasaan, aduh, kok dia kerjanya lebih berat dari saya, tapi yang dikasih uang saya adalah saya bagi kamu sedikit. Kayak gitu dong. Terus Oh my God. kenapa? Lah kalau rezekinya ngalirnya ke kamu ngapain lu harus bagi-bagi lagi ke orang lain? Iya, iya. Aku merasa kayak, ih kalau aku makan sendiri kok kayaknya gimana. So Aduh, kapanpun apa kamu ya, gimana merasa aja ya. kapanpun kamu merasa setiap kali punya uang kamu mesti bagi-bagi. Kalau pendapatan itu harus dibagi sama-sama rata karena kita sepekerja sepenanggungan berdarah-darah bersama, apakah bersedia untuk cabut batakan dan hancurkan semuanya? Yes. Right, wrong, good, bad, pot, pok, all, and shorts, boys, and beyonds. Mental babunya jangan dipupuk ya. Tapi untungnya masih untung. Enggak bagi 2 Dok, saya lebih banyak. Saya kasih dia sedikit aja biar dia happy. Ya dia jelas happy lah, cuman ngelirik doang langsung kecipratan. How does it get any better than this? Lah kamu yang aneh, Yang kerja kamu yang kan dia dikasih lebih kenapa kamu banyak. kasih ke orang lain? Jelas? So berapa banyak invention dari kita yang kita ciptakan? Gak enak, malu, rasa bersalah, ini itu dan segala macamnya hanya untuk menghentikan kita maju. Ternyata banyak. Please sadari dan ubah. Oke? Siapa lagi yang udah menyadarin cara-cara menghentikan dirimu sendiri pada saat kamu siap untuk berkembang? Astrid. Astrid udah praktisi belum? Lina. Sip. Kalau memungkinkan, ambil dari kelas awal ya. Nanti dari bars dulu biar kamu ngerti dan pemahamannya mulai terbuka. Tiap pagi jam 8 kita ada diskusi bareng-bareng sama Pak Rahmat. Itu keren, tiap pagi selalu ada di grup nanti. Kalau udah praktisi bisa masuk di grup ya. So ada lagi nggak yang bisa dibuka possibility-nya di kelas ini? Aku berharap 5 yang muncul, tapi kalau cuma 3 ya nggak apa-apa. Dok, inkonsisten dok. Ya, that is an invention. Bagaimana caranya bikin kue sampai matang? Bertahap. Konsisten nggak? Iya, konsisten. So kita sadarkan inkonsistensi itu adalah cara kita untuk menghentikan diri kita maju. Nggak ada kan orang bikin kue lagi ngulenin, nanti deh tanganku capek. Terus ulenan setengah jadi dibiarin tunggu besok. Terus besok mau ngelanjutin lagi, udah pasti rotinya nggak akan bener jadinya. Lagi ngoven itu Tata, gasnya kurang, lanjut besok lagi Udah jelas rotinya pasti nggak karu-karuan jadinya. So bagaimana bila kita sengaja menciptakan inkonsistensi untuk memberikan validasi, tuh kan, nggak bener kan, nggak sukses kan jadinya. Gara-gara kamu nggak niat ngerjainnya dengan cara inkonsistensi.
Tahu nggak bedanya konsisten dan not konsisten? Yang paling gampang adalah lihat di orang having sex. Ada nggak orang having sex pakai inkonsistensi? Udah dirangsang nih. Wah, udah menggebu-gebu panas dingin, merah dingin. Aku masuk ya, gitu. Iya, 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 iya. Nggak jadi, aku tuh ngantuk. Ngamuk nggak lo digituin? Terus Bacok dong, kenapa buat bacok. hidup sendiri? Kenapa buat cita-cita sendiri? Udah mau maju, terus nggak jadi, mundur dulu. Terus habis itu kamu marah. Kenapa hidupku nggak sukses ya? Pembenaran kan? Justifikasi, kamu menghancurkan dirimu sendiri dan kamu nyalahin dirimu sendiri lagi. Dan kamu membuktikan, kan? Tuh kan, nggak sukses kan? Padahal kok kamu lihat dirimu sendiri, you create inventions of inconsistency. Kenapa kalau dikasih contohnya di seks langsung jelas? Inkonsistensi dan konsisten tuh jelas. Konsisten sampai jadi anak. Inkonsisten, batal tengah jalan, kamu udah ngamuk-ngamuk sendiri. Terus kenapa kalau dalam hidup kita, mau kita menuju sukses, kok kamu pakai inkonsistensi gitu loh. Itu kan lucu. Udah semangat kerja, mau goal, capai puncak. Nggak jadi, resign. Kan lucu. Semangat, udah mati-matian. Udah mau capai peringkat keren. Males deh, bubar jalan deh. Kan lucu jadinya. So, kita tuh lagi nyiptain apa sih dalam kehidupan kita? Kenapa kita bermain-main dengan invention kayak inkonsistensi? Kan konyol itu. Dan kenapa kalau contohnya saya langsung pring, jelas, terlihat. Konsisten, inkonsisten. Tapi kalau diri sendiri, ragu dan bingung. Mana yang konsisten dan mana yang inkonsisten? Jelas? Jelas. Good. Ada pertanyaan lagi nggak? Waktu kita tinggal 7 menit. Oke, Dex. Loh. Siapa sign in? Aku. Siapa sign in di Zoom ya? Ada yang bisa SMS Alaika nggak? Jangan buka Zoom, saya lagi kelas. Oke, sembari menunggu, teman-teman, saya sudah dibuka di chat untuk kelas CML Selasa tanggal 8 sama kelas CML 8 Jumat tanggal 11 Februari. Dan diingatkan lagi besok hari Jumat itu tanggal 28 ada satu lagi sesi hari Jumat besok jam 8 juga. Ya. So yang sudah daftar, please ajak teman-teman kamu karena ini free tester, walaupun tester kita nggak membatasin, apapun yang bisa muncul di sesi ini juga kami akan fasilitasin. Di kelas pasti lebih banyak, dijelaskan lebih lengkap, dan waktunya juga lebih lama. So bila kalian bersedia untuk memilih perubahan dalam hidupmu, seri dari CML itu diciptakan dari seri 1 sampai seri 8, mewakilin kelas-kelas akses yang amat sangat cepat dan tools ini sudah dipersiapkan sedikit-sedikit dengan cara yang lebih mudah, lebih gampang, dan lebih terstruktur untuk kalian-kalian yang sangat logis untuk belajar dan perlu guidance lebih clear dan lebih pelan. Jadi kalau kalian ngerasa aku udah belajar akses, tapi kenapa ya aku bingung cara menggunakan tools-nya, mungkin kalian coba latihan dari CML series, mudah-mudahan kalian bisa memahami tools-nya dengan lebih mudah dan lebih jelas. Karena akses memang speed-nya segitu, rata-rata kecepatannya memang segitu, saya nggak bisa ngerubah untuk jadi lebih pelan, makanya kita bikin seri khusus yang belajar satu persatu, tahap demi tahap, itu di seri CML nomor 1 sampai nomor 8. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Masih ada 5 menit untuk bertanya. Ada pertanyaan nggak? Kita masih punya waktu 5 menit. Ya. Dan kalau nggak ada pertanyaan, nanti hubungin Siska atau Isti.
atau di link registrasi untuk kelas, bisa hubungin Siska atau Isti juga. Please daftar kelasnya di bulan depan, tanggal 8 dan tanggal 11 Februari. Yes. Ya. Dan bila ada yang udah pernah ikut kelas dan nggak lengkap dari seri 1 ke seri 8-nya, coba kontak Siska dan Isti untuk beli recording yang ketinggalannya. Itu semuanya saling bersinambungan dan saling terkait. Toolsnya juga berbeda-beda satu sama yang lain, dan keseluruhannya ini akan saling melengkapi satu dengan yang lain. Ada pertanyaan nggak? So, apakah kalian siap untuk menciptakan hidup yang penuh dengan berkelimpahan, penuh dengan kemudahan, dan penuh dengan keriangan? Yes, and please konsisten seperti lagi ML. Maju terus sampai selesai, ya. Jangan mundur di tengah-tengah, apalagi sudah kerja payah-payah terus stop di tengah-tengah. Nggak ada namanya kerjaan bisa sukses dengan cara seperti itu. Semua kerjaan maju terus pantang mundur. Dan pada saat kita bingung, terhalang oleh limitasi, maka kita belajar di kelas ini bagaimana caranya kita keluar dari limitasi itu. Bagaimana caranya kita menghandle limitasi-limitasi itu. Ya, Nifa. 3 menit. Malam, Dok. Malam. Iya. Sebetulnya ini udah muncul dari awal pertama kelas, tapi Nifa terus mundur dan bilang no. Problemnya adalah ini tuh bagian yang Nifa sadari Nifa nggak mau lihat. Ya. Ini tuh bagian yang Nifa nggak mau lihat. Sebelum akses, akan straight to the point dengan bilang, I'm not going there. I'm not doing that. No. Langsung kayak gitu. Ya. Tapi setelah ikut akses, bukan sepertinya, ada sedikit peningkatan di mana Nifa mulai nyadarin kalau, oh ini yang aku buat ya. Jadi kayak misalnya, saya bisa mau lakukan satu hal nih. Udah terplanning rapi. And then ada aja yang Nifa buat yang ujung-ujungnya teh ngeriweuhkeun diri sendiri. Dan itu tuh kayak semacam sesuatu yang Nifa jadikan prioritas. Pokoknya ini harus kelar dulu, baru kamu bisa ke sana. Ya. Kalau kamu nggak kelarin ini, lupain. Kamu nggak akan pernah bisa dapet itu. Kamu nggak akan pernah bisa ke situ. Kamu nggak akan pernah mampu bisa ke situ. Ya. So the question is? The question is, ini apa ya, Dok ya? Ini penjara ciptaanmu sendiri yang menyenangkan, penuh dengan sofa dan TV 25 inci yang sangat besar bagaikan bioskop dengan full sound system yang menyenangkan di dalamnya, sehingga kamu nggak mau keluar dari penjaramu sendiri. Are you happy in that place? It's not about a feelings because I don't have a feelings. Maksudnya kayak gini, reason and justification-nya adalah, emang kamu kenapa? Kamu happy-happy aja kan? Ya udah, santai aja, tenang. Emang. Kan dodol ya. Kan dodol ya. Terus ada satu hal yang menarik yang It's a smart way to choose jails. Dan kalau kamu nyaman di jailmu, kamu nyaman di penjaramu, why not? Ada makan gratis, ada banyak entertainment di sana, ada banyak problem solving yang akan selalu muncul. True, that's true. But then I know this is something stuck. Really? Yeah, you have no idea what I created. But I don't see that. You keep choosing that stuckness because you like it and you love it. You are not asking which way you can choose to get out. You're asking what is this? And you asking why I'm not choosing to get out. So it means you love that place. Why is not questions, right? Yeah, true. Why is something pertanyaannya adalah the real questions adalah
Mesti dibikin semenderita apa sampai kamu bersedia untuk keluar dari penjara itu? Mesti dibikin repot sampai kayak gimana kalau agar kamu bersedia untuk keluar dari area itu? Mungkin mesti dibikin babak belur sampai segimana agar kamu bersedia untuk memilih something else. And another question is, apakah kamu addicted dengan situasi ini? Dan apakah ini benar-benar milikmu? Before you decide and conclude, this is true and real is belongs to you. Am I copying from someone? I don't know. It's your body, I not mine. do. Check yourself. I copy this from someone. So But will you then send it back to the I'm center? holding. Yes. Right, wrong, good, bad, protocol, and shorts, boys, and beyonds. If you choose to your own reality, if you ask what is my reality, and you willing to choose your own reality, what it looks like? It looks like something that already been judged not valuable. Will you choose that? You know what it being judged means. Yes, it's a lie. When people judge you, it means a lie. So when people judge is not have any value, but in your reality is very valuable. Like what I did. In my reality, stone and crystal is very valuable to me. Because I can see them, I can play with them, I can hear their voice, I can touch their energies. It's very beautiful things I ever seen. But from other people's point of view, like my mom point of view, mamaku cuma simple bilang, ngapain sih Fit kumpulin batu kali warna-warni? Dia bilang selamari koleksiku tuh isinya batu kali warna-warni. Is a very vibrant and colorful crystal along the from all the world. Yes, it's beautiful. Dan menurut dia itu cuma batu kali warna-warni. So when people judge you, you know it's not works for you. It's only lies. Because It's not from beautiful. their reality, it's not works. But it's for their reality, not yours reality. Yeah, it's from my mom's reality. It doesn't work. Yeah. So if you copy your mom's reality into your reality, it will not works to you because you works from the lies reality. It's other people's reality. It will not works. Jadi kayak, Jelas? ya jelas. Jadi yang muncul tuh kayak ada dua hal yang nggak kongruen gitu dok. In one side, aku semangat nih ngurusin what am I going to create for myself. Dan di sisi yang lain, aku kenceng banget megangin value ini gitu. Ya pasti. Dan setiap kali ditanya, yang muncul di Niva tuh I don't know, I don't wanna know. What is this? I don't Validations wanna of know. being. I don't know. Iya, selalu diinvalidasi. Kan jadi bingung kan, bingungnya Ya. tuh. Enggak Katanya bingung. kamu tuh kayak gini, tapi Kamu kamu berusaha kayak membuat gitu. justifikasi bahwa that reality is real. Dengan cara potongin semua kelebihan dalam dirimu sehingga kamu bisa fit in dengan dia punya reality. Tapi itu artinya membuat badanmu cacat loh. Aku nggak motong diri aku deh dok. But Kalau then kamu doing what I do, invalidations of being, kamu potong dirimu sendiri loh. Kamu jadi kayak perkecil dirimu sendiri biar kamu bisa fit in. Jadi kayak gini, aku bisa kok jadi aku, tapi aku tetap fit in this reality. Jadi kayak kesana nggak masuk, kesini juga nggak bisa gitu. Is it Dan work ketika for you?
course it's not working. If it does, I'm not going to be like 40 and then Buktinya nggak minta yang lain. Buktinya nggak minta yang milih yang lain. Buktinya nggak kepengen keluar dari area situ. ini Are baru you kelihatan sama sure? Niva gitu. Ini Are you apa ya truly gitu kan. sure? Is it not works for you? It doesn't because I'm unwilling to let go of anything, any part of myself. Niva tetap megangin kayak, iya ini aku tuh Okay, ya so begini. please Just check. receive me the way I am gitu kan. So please check. How many delusi fantasi yang kamu ciptakan untuk menciptakan seluruh area itu nampak real and true for you? That is what I'm about to ask. Yes. So semua delusi dan fantasi untuk menciptakan kebohongan ini sebagai kebenaran. Apakah bersedia untuk cabut, batalkan, dan hancurkan semuanya? Yes. Karena Yes. ketika kita bersedia untuk beli, percaya, dan agree dengan others people's judgment, maka kamu akan membuat realita palsu menggunakan ilusi, delusi, dan fantasi. It will feel so real. It will taste so real. It will looks like so real. But honestly, deep inside you, you know it doesn't work. Can I make it work? No. I can, they can, you cannot. Di satu sisi, aku tahu, aku tuh, maksudnya mamaku tuh maunya aku tuh kayak gimana bentuknya gitu loh. Ini baru kelihatan hari ini sih. I'm desperately, trying to kind of being received. Ya, dan itu ada body prosesnya ya. It's a illusion, delusions, fantasi, all judgment di sekitar ilusi, delusi, dan fantasi. Itu body prosesnya di BPD. Iya, aku udah, benar, bukan G ya dok ya? D. Ilusi, delusi, fantasi ada di BPD. So ketika kita nyadar bahwa aduh, aku align and agree dengan sesuatu. Dan kamu menciptakan ilusi, delusi, fantasi agar kamu nggak bisa keluar dari area situ. Kamu terus ngotot untuk berupaya di area situ. Dan nggak work sebetulnya buat kamu. Kamu tapi maksain terus di area situ. So it means kamu sedang masuk di area ilusi, delusi, fantasi. Dan kamu udah nggak bisa bedain lagi mana yang benar dan mana yang salah. Strangely enough, I'm aware of it. Yeah. Strangely enough, I'm aware of it. Maksain untuk Because you do clearings all the time. Yes. Dan salah satu clearing yang bisa bikin matamu lihat adalah crazy phrase clearing. Itu akan bantu dirimu untuk nyadar, loh, ini nggak real loh. Bukan ini loh aslinya. Maka kamu akan mulai sadar mana ilusi-delusi fantasi yang kamu ciptakan untuk mempertahankan semua reality kebohongan yang kamu agree and align. The beautiful things tentang otak adalah kita nggak bisa bohong. So ketika kita percaya akan sebuah kebohongan, maka kamu akan menciptakan ilusi-delusi dan fantasi untuk mengubah kebohongan itu menjadi kebenaran. Dan itu akan bikin kita stuck. Oke? Nggak nyampe-nyampe. Jadi kayak Dan nggak akan pernah nyampe om kamu berputar dalam ilusi. So, kasusnya tuh jadi kayak, aku tahu nih mamaku maunya aku bentuknya kotak gitu. Aku bilang, aku bisa jadi kotak. Tapi, aku bukan kotak, aku bulat. So, aku bulat. Terima aku bulat, nggak bisa. Someday, I can be what she really wants me to be. But then I want to be me too. So, itu kayak berantem gitu loh. Kayak gimana ya? Are you willing to facilitate your mother? Of course, why not? Of course, why not? Energetically, it feels strange. I doubt it. So facilitate your mother. Karena Niva udah terima dia apa adanya dia dan sadar bahwa oh ya mama memang begitu ya sudah gitu. How many layers these gitu kan kayak
tiap kali mau lihat ke situ tuh kayak no, 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 Niva, no. So the question is the same. Are you willing to facilitate your mother? Not yet. So please prepare. Kapan kamu mau bersedia untuk memfasilitasi mamimu? Oke. Dan kalau kamu ngerasa maybe I cannot, ask someone else untuk fasilitasi mamimu. Gak gampang fasilitasi keluarga dan fasilitasi orang tua sendiri. I know, I feel it too. Oke, makanya pada saat di Malang, aku juga minta bantuan Ica untuk bantu bars mamiku. Karena tiap kali aku mau pegang kepalanya dia, aku masuk ke judgment, masuk aku ke decisions, aku masuk ke conclusion sebelum aku mulai. Dan aku aware tentang itu. Makanya tiap kali aku mau pegang, waduh bentar aku beresin diri dulu. Aku mau pegang, waduh bentar beresin diri dulu. Karena aku udah punya banyak judgment tentang dia akan nolak, dia akan begini, dan segala macamnya. Dan karena situasinya not good pada saat itu, jadi aku minta tolong orang lain. Please tolong bantu bars mamiku. I'm willing to receive help. Iya, yang Niva sadarin sih, kita tuh anak-anak tuh apa ya? Kita selalu pengen nyenengin orang tua, kita pengen bikin mereka proud of us, pengen bikin mereka receive us, but then sometimes the term and the condition is just not met. Not met or you not created? Not match, because I know exactly Not what match picture or that you he not has willing to in create his the mind. conditions? No, doc, no matter what I do, no matter what. Is it questions or is it conclusions? It sounds conclusions That's a from conclusion. That's a conclusion. Yes, I admit that's a conclusion. That's a conclusion, yes. Conclusion that I destroyed and uncreate and I tried again and then it failed and then another conclusion and So then are do you it again and willing then to do it again and create then do it that again. possibility? I've been doing that my whole life. You sure? Yes. That conclusions doesn't look that you create. That conclusions only show that you function from conclusions, which is not create a possibility. Will you choose to create something else and create a possibility, not from the conclusions? Yes, and yes, I do. Gary's statements actually slapped me on the face by saying that, do you know what's true insanity is? True insanity is when you're doing something the same way over and over and over again, and then expecting different results. Yes. Mirip nggak? Iya, mirip. Because I remember that Or I will do you that, choose something else? jatuh, and then do it again, and Will then you jatuh choose lagi. something else? Yes, yes, yes. I So will. please create a possibility. When you create a possibility, you start from interesting point of view, not from conclusions. So you see another ways. So how many point of view you have, it means that much times 2 for interesting point of view you have. Then I know for parents, for siblings is many interesting point of view, more than you can imagine. It's easy for enemies, for friends, rather than families. We have too many point of view about families. Yeah. So will you change that and create a possibility there? Oke, waktu kita udah lewat 15 menit. Oke, Dok. Nanti kita lanjutin di kelas CML. This Ya, is sip. going to be a long conversation. Yes. Thank you. Silakan Siska Oke. ditutup. Pak PTW Ya, ditutup. oke. Terima kasih. Sudah terasa keseruannya untuk di tanggal 7 dan di kelas berikutnya. Oke, untuk pendaftaran silakan nanti hubungi Mbak Siska dan Mbak Isti untuk kelas berikutnya. Dan Anda bisa juga dapatkan untuk sesi-sesi sebelumnya untuk mempersiapkan diri Anda untuk masuk ke tahapan berikutnya. Semuanya sudah disediakan di sana.
Kemudian kalau bersedia untuk bertumbuh dan creator, silahkan untuk buat keputusan. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk berkontribusi dalam sesi hari ini. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Oke, thank you very much. Bye-bye. Sampai jumpa di kelas. Thank you Sampai semuanya. jumpa di kelas. Bye-bye. Terima kasih Makasih semuanya. Bye. Terima kasih.